Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Afiati SSMH. Saat ini saya sebagai dosen pada mata kuliah Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Universitas Putra Indonesia IPTK Padang, tepatnya pada Fakultas Ilmu Komputer. Nah, berikut saya tampilkan contoh pembelajaran pada Zoom. Selamat menyaksikan. Dah. Oke, baik mahasiswa semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, Bu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Nah, ini tadi banyak yang terkendala sinyal tadi Japri Ibu, sehingga kita mulai saja dulu perkuliahan, walaupun mungkin baru beberapa orang yang bergabung di sini. Nah, hari ini kita masuk pertemuan ke-13 ya. Nah, siapa yang masih ingat pada pertemuan 12 kita membahas apa? Ada yang masih ingat? Saya masih ingat, Bu. Oke, Ernita. Silakan Ernita. Waktu itu, minggu lalu, kita membahas tentang karangan dan perencanaannya. Oke. Nah, dalam karangan dan perencanaannya itu, apa yang Ernita ingat untuk merencanakan sebuah karangan, tahap-tahap apa yang harus kita lakukan? Kita tentukan apa saja? Oke, seperti yang saya pahami pada materi minggu lalu, bahwa kita membahas tentang bagaimana kita menentukan tema, kemudian topik apa yang dibahas, kemudian diberi judul, kemudian ada kerangka karangan. Oke, itu saja. Itu yang saya pahami, Bu. Oke, terima kasih Ernita ya. Iya, benar. Apa yang disampaikan oleh Ernita tadi bahwa ada beberapa proses dalam proses perencanaan membuat karangan ada beberapa tahap. Yang pertama kita menentukan tema, topik, dan judul, lalu kita membuat kerangka karangan. Nah, hari ini kita membahas apa, Anissa? Hari ini Anissa dulu, Ernita, kita kasih ke Anissa dulu. Materi kita hari ini apa, Anissa? Membahas tentang ya. Membahas tentang apa kita hari ini? Tadi malam udah Ibu share juga ya di grup WA kita. Materi kita hari ini pertemuan 13 membahas tentang siapa yang bisa? saya, Bu. Oke, apa Ernita? Sebelum perkuliahan ini saya membahas tentang plagiat. Oke, Plagiasi. siap. Nah, sekarang Ibu screen dulu ya. Izin screen materi kita. Oke. Nah, coba Ananda lihat di layar. Ada terlihat di layar kita? Apa, Bu? Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang plagiarisme ya. Nah, sebenarnya sudah pernah mendengar plagiarisme? Sudah, Bu. Sudah. Anissa, bagaimana Anissa? Pernah mendengar Pernah, istilah Bu. Pernah. Nah, kalau kita mahasiswa, berarti kan kita pasti berhubungan dengan karya tulis, ya kan? Karya tulis ilmiah. Nah, pada pertemuan 13 ini, Ibu memunculkan dulu istilah plagiarisme ini, baru nanti kita akan membahas tentang notasi ilmiah gitu ya, dan kawan-kawannya. Nah, kenapa plagiarisme itu penting? Karena untuk menciptakan apa? Karya yang seperti apa? Bagaimana, Bu? Suaranya terlalu kecil. Bagaimana Ernita? Bisa dikeraskan suaranya? Iya, Bu. Bagaimana? Ini, Bu, terkendala jaringan saya, Ibu. Oke, Ibu ulang lagi pertanyaannya ya. Ya. Nah,
untuk menciptakan karya yang original kita membutuhkan apa? Karya yang optimal. Kita pasti membutuhkan unsur-unsur untuk menghindari itu ya, agar tidak tercipta yang original. Original ini maksudnya ya terhindar dari plagiat. Ya, plagiarisme itu sama dengan kata dasarnya plagiat ya. Nah, sebenarnya plagiat itu apa, Bu? Gitu ya. Nah, ini KBBI apa dulu? KBBI. Jangan sampai nggak tahu pula istilah KBBI ini. Kita belajar bahasa Indonesia harus tahu KBBI ini. KBBI apa? Ya? Lupa. Kenapa, Bu? Kamus apa? Kamus apa? Besar Bahasa Indonesia ya, Bu? Iya, benar ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini Ibu ambil arti plagiarisme ini dalam KBBI, yaitu penciplakan yang melanggar hak cipta. Nah, jadi materi plagiarisme ini sangat penting untuk kita orang-orang akademis termasuk mahasiswa, dosen gitu ya, dan lain-lain. Nah, sekarang Bu, kalau begitu agar terhindar tidak plagiat ya, karya kita itu original, kita caranya bagaimana, Bu? Nah, caranya adalah kita memparafrasakan teks. Pernah mendengar parafrasa? Ya, Ernita. Belum, Bu. Belum, Saya Bu. sudah pernah mendengar tentang bahasa itu, tetapi kurang memahaminya. Oke, Ernita pernah mendengar tapi kurang memahami. Kalau Anissa belum. Oke, nah sekarang kita Belum, Bu. lihat lagi. Nah, ketika kita ingin melihat sebenarnya untuk tidak plagiat itu seperti apa, nah ini ada teknik-teknik dasarnya gitu ya. Nah, teknik dasar menulis parafrasa itu seperti apa? Nah, coba Ananda baca dulu yang tertulis di layar, dipahami baik-baik, nanti Ibu tanya. Coba. Oke, bisa dipahami? Baik, bisa, Bu. Oke, nah coba Ernita ya. Yang pertama teknik dasar menulis parafrasa itu yaitu mengubah dari klausa ke frasa atau sebaliknya. Nah, pada contoh kan ada setelah Rani membaca, ia tertidur. Setelah membaca, Rani tertidur. Nah, itu kalau misalnya Ibu tanya contoh yang lain apa, Ernita? Berarti dari pemahaman ini saya bisa apakan, Bu? Dengan makna yang sama, tetapi bahasa yang berbeda. Oke, baik. Nah, kita masuk yang kedua lagi. Mengubah dari kalimat langsung atau sebaliknya. Jadi kalau biasanya nih, kalau kita menulis karya ilmiah, kan kita biasanya mengutip pendapat orang, ya kan? Nah, pendapat ahli. Nah, sekarang pada kalimat yang pertama, Mahsun berkata, ya, bahasa menurut saya merupakan alat komunikasi. Nah, ini merupakan kalimat langsung. Sekarang supaya kita tidak plagiat, kita bisa mengubahnya, kita parafrasakan menjadi kalimat tidak langsung. Nah, berarti nanti kita berkata itu kita hilangkan ya. Jadi dia akan menjadi Mahsun menyatakan bahwa bahasa merupakan salah satu alat komunikasi. Sampai di sini bisa dipahami Bisa, mahasiswa Bu. semua? Oke. Nah, lalu kita lihat lagi yang ketiga, mengubah dari kalimat aktif ke pasif atau sebaliknya. Nah, coba dilihat kalimat pertama. Oke, Bu, saya Ya, baca. silakan. Masyarakat Indonesia mempertahankan budaya membaca dibalik dengan kalimat pasif. Budaya membaca dipertahankan masyarakat Indonesia. Nah, kalau oke, terima kasih Ernita. Iya,
benar ya. Jadi ketika nanti ada teksnya yang aktif, nah mahasiswa itu bisa mengubah menjadi eh, pasif ya, begitu juga sebaliknya. Iya, ini selamat datang buat Tita ya, silakan Tita disimak dulu saja ya. Mungkin telat karena sinyal ya Taya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, eh yang berikutnya lagi, yang keempat, mengubah sinonim. Nah, ini yang banyak nih, Bu. Saya pernah melihat eh, teks gitu ya, teksnya misalnya bahasa merupakan salah satu alat komunikasi. Bahasa adalah alat komunikasi. Bahasa yaitu alat komunikasi, misalnya. Nah, dari contoh yang tertulis di layar kan yang poin keempat itu adalah sama dengan merupakan, sama dengan yaitu, sama dengan yakni. Nah, secara umum dia sama, tetapi kalau kita lihat lebih detailnya lagi, dia ada perbedaan-perbedaan, ya. Nah, oke. Lalu kita lihat yang kelima, mengubah bentuk kata. Nah, coba coba dibaca dulu kalimat nomor 5 itu kan ada kalimat satu dan kalimat dua. Apa bedanya tuh kalimat satu dengan kalimat kedua itu? Mm-mm. Ada yang tahu? Coba saya pahami ya, Bu. Mm-mm, Nomor oke. 5 mengubah bentuk kata, berarti mengubah jenis kata yang digunakan sehingga tidak menggunakan kata yang lain. Seperti perenang anak paling hebat. Kemudian kata yang kedua adalah dia menggunakan kata adalah. Santi adalah perenang anak yang paling hebat. Jadi Oke. menggunakan kata yang lain. Oke, baik. Terima kasih Ernita ya sudah mengungkapkan pendapatnya. Ya, jadi maksud mengubah bentuk kata itu kan bentuk kata ada kata benda, ada kata sifat gitu ya, ada kata apa lagi? Siapa yang masih ingat? Ada kata benda, kata sifat, kata kerja. Iya. Nah, kalau di kalimat Santi perenang anak paling hebat, berarti di sana sebagai kata apa? Kata Pernah benda. kata benda. Iya. Kalau Santi adalah perenang anak yang paling hebat, Santi adalah kata kata apa? Kata kata sifat. sifat. Oke. Nah, itu dia. Padahal dia ibaratnya kita parafrasekan dari kata benda ke kata sifat. Nah, selanjutnya coba dilihat lagi. Nah, sekarang bagaimana teknik penulisan parafrasa agar terhindar dari plagiat? Nah, yang pertama, menyertakan sitasi. Sitasi itu apa? Nah, coba kita dibaca, tak? Apa itu sitasi? Yang nomor satu, Tita. Sitasi berarti Menyertakan citasi, penulis harus memberikan keterangan. iya. Penulis harus memberi keterangan dari mana informasi yang dituliskan. Iya, benar. Betul sekali, Tita. Nah, Kayak lalu gitu, yang Bu. kedua, mencatat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal penulisan. Nah, mungkin selama ini nih kalau kita menulis karya ilmiah gitu ya, kita buat dulu semua karya ilmiah kita, baru terakhirnya kita buat daftar pustaka, gitu ya kan? Nah, sebenarnya untuk meminimalisir plagiat tadi, kita dari awal-awal itu kita angsur-angsur membuat daftar pustakanya agar nanti pas di akhir itu kita sudah lihat tinggal menyalin saja gitu ya kan. Nah, oke. Lalu yang ketiga, nah ini nih ya, melakukan parafrasa. Jadi kita mengubah eh, dari segi bentuk-bentuk yang kita jelaskan pada slide sebelumnya agar menghindari plagiat tadi ya. Ini salah satunya kebanyakan nih menghindari kutipan langsung. Nah ya, itu tipsnya untuk memparafrasakan biasanya menghindari kutipan langsung. Oke, lalu yang keempat, disarankan untuk menggunakan aplikasi atau software atau anti plagiarisme. Nah, sekarang kan banyak ya
Nah, siapa yang tahu software apa yang bisa kita gunakan untuk mengecek plagiat? Ada yang tahu? Kalau untuk mahasiswa biasanya saya menggunakan Turnitin, Ibu. Turnitin, oke. Melihat seberapa karya kita sama dengan karya orang lain, sehingga bahasa yang kita gunakan, ilmu ini bisa bermanfaat untuk saya. Bagaimana cara mengubah para rasa ini? Oke, sip. Oke, terima kasih Anita. Iya, ya. Kebanyakan kalau mahasiswa itu ngeceknya pakai Turnitin, ya. Nah, sekarang untuk materi plagiarisme itu sedikit seperti yang telah kita jabarkan. Nah, sekarang Ibu mau mengecek nih pemahaman mahasiswa Ibu semua. Nah, coba siapa yang bisa mengubah, ini kan contoh ya, coba dilihat dulu, ini contoh parafrasa kita, dipahami, karena nanti ada latihan, ya, dipahami dulu. Oke. Sudah dipahami? Bagi yang sudah, cung tangan, ya. Oke. Oke, bisa dipahami? Nah, kalau sudah, sekarang kita lihat ya latihannya. Sebelum latihan, nah ini ada Ibu munculkan dulu lah aplikasi tadi supaya mahasiswa Ibu nggak bingung ya. Nah, ini nanti ditambahkan yang Turnitin juga. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang bisa anak Ibu gunakan nanti untuk mengecek apakah apa namanya, untuk memparafrasakan gitu ya hasil teks kita. Nanti kopen materi itu akan Ibu share di grup ya, jadi tenang saja. Jadi tidak akan lupa nanti Anda semuanya. Nah, sekarang kita latihan ya. Oke, kita latihan. Siapa yang bisa memparafrasakan nomor 1 atau nomor 2? Boleh dipilih. Ingat lagi teknik-teknik memparafrasakan agar kita terhindar dari namanya plagiat. Ya Bu, apakah pendapat saya ini benar? Kalau untuk poin nomor 2, boleh nggak Bu kalau kita berubah hasil kebudayaan merupakan bagian dari bahasa? Hasil kebudayaan merupakan bagian dari bahasa. Oke, bisa sekali Agnita. Terima kasih pendapatnya. Mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Berarti tadi Ardita mengubah bentuk kalimatnya. Nah, kalau yang lain? Ayo. Di nomor 2 itu ada kata adalah ya kan? Nah, siapa yang masih ingat tadi di slide sebelumnya? Adalah itu sama dengan apa? Teman-temannya ada yang mana saja? Bu, kalau kita ganti adalah dengan merupakan boleh, Bu? Boleh sekali, Anissa. Iya. Jadi kalau misalnya teks aslinya bahasa adalah bagian dari hasil kebudayaan, nah bisa kita ganti bahasa merupakan bagian dari hasil kebudayaan. Boleh seperti itu, Bu? Bisa. Nah, jadi itu
salah satu cara untuk menghindari plagiat tadi ya, kita parafrasakan. Oke. Mungkin untuk nomor 1 ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira? Coba Bu, apakah begini? Media sosial digunakan oleh masyarakat sebagai privasi masing-masing. Oke, bisa ya, bisa Ernita. Nah, sekarang sampai di sini bisa dipahami nggak ya kira-kira materi kita seperti apa gambarannya? Bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Bisa. Nah, oke. Kita bagaimana kita bisa dipahami? Kalau nggak paham ditanya gitu. Paham, oke. Nah, berarti apa yang bisa kita Bu. simpulkan? Ya, Bu, ya, coba Nisa? kalau menurut Ibu, kalau yang nomor 1 itu gimana ya, Bu, jadinya, Bu? Kalimatnya, Bu. Oke. Nah, kalau misalnya Untuk versi lebih lain, mengerti ya, Bu. oke, kalau versi lain misalnya saat ini banyak masyarakat yang menggunakan media sosial di luar batas privasi. Nah, bisa kita ganti sekarang banyak masyarakat yang menggunakan media sosial di luar privasi. Nah, jadi ada kata-kata yang kita hilangkan. Nah, itu juga bisa menghindari plagiarisme. Begitu, Nisa. Bu, berarti kita boleh menambahkan dan boleh juga mengurangi ya, Bu, Boleh, kalau boleh untuk menghindari menambahkan, boleh plagiasi. mengurangi, boleh mengubah, asal intinya tidak di luar teks aslinya. Oh ya, baik, Bu. Kasih, Bu. Oke. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan kita, materi kita hari ini? Apa yang Ananda ingat? Silakan. Coba disimpulkan materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Ayo. Ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba saya, Bu. Oke, Nisa. Silakan, Nisa. Kalau menurut saya, plagiasi ini bertujuan untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, Bu. Oke, sip. Terima kasih, Nisa. Yang lain? Apa yang bisa disimpulkan dari materi kita hari ini? Ayo. Ada? Saya Ibu, Iya, silakan Ernita. menurut saya materi yang kita bahas hari ini yaitu membekali kepada kami untuk bagaimana cara terhindar plagiarisme terhadap karya orang lain dengan cara menggunakan parafrasa sehingga kita bisa mengubah kalimat-kalimat terhindar dari plagiat karya orang lain. Oke, baik. Ya, terima kasih Ernita. Nah, mungkin Tita mau ditambahkan atau cukup? Cukup deh, Bu. Cukup, oke, baiklah. Nah, iya apa yang disampaikan oleh Ernita tadi dan juga Nisa, inti kita membahas tentang plagiarisme ini adalah agar karya ilmiah kita itu original, ya, terhindar dari namanya plagiat. Nah, salah satu caranya adalah dengan memparafrasakan teks. Oke lah, Ananda semuanya ya. Untuk pertemuan ke-13 cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi minggu depan pada pertemuan ke-14 ya. Nanti silakan dipahami lagi materi yang akan Ibu share di grup ya. Oke, sehat-sehat untuk kita semua. Terima kasih. Ibu tutup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Guru. Iya, terima kasih.